Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, salam perubahan. Jumpa lagi Bang Prabu 01. Sebelum kita lanjut, apa yang akan Bang Prabu sampaikan seperti biasa. Biar Monas kelihatan di Gambir. Seruput dulu kopinya. Ah, bener kan? Monas ada di Gambir. Bicara kali ini bicara Dewan Perwakilan Rakyat yang berkantor di DPR RI Senayan, Jakarta. Bicara Dewan Perwakilan Rakyat, tentunya yang dipilih oleh rakyat, yang dipercaya oleh rakyat untuk mewakili suaranya, untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat se-Indonesia. Masyarakat sangat bermimpi, wah, halu tingkat tinggi, buat imajinasi tingkat tinggi ketika mereka datang membawa aspirasi, membawa pendapatnya, membawa sarannya, masukannya, yang sampai saat ini kemarin sore, kemarin malam masyarakat tidak pernah diterima. Selalu dengan berdemo, dengan aksi di depan gerbang rumahnya sendiri, di depan gerbang rumah rakyat, di depan gerbang Dewan Perwakilan Rakyat. Coba itu, di rumahnya sendiri nggak bisa masuk. Rakyat datang hanya membawa diri, membawa napas, dan membawa pendapat yang ingin disampaikan pada wakil-wakilnya. Tapi apa yang terjadi? Belum ada wakilnya nerima. Dan berlarut-larut berhari-hari selalu seperti itu. Ya, ketika ada aksi, ada demo, itu depan gerbang tuh, depan gerbang pintu rumah rakyat, itu udah kayak lagi di medan pertempuran tuh. Saya kalau lihat film-film zaman dulu tuh, ya, penuh dengan penjagaan dan lain sebagainya. Ya lihat sendirilah, usah cerita. Udah tenar, udah masuk di medsos itu bagaimana situasi kondisi depan gedung, ya, depan gerbang gedung DPR. Masyarakat nggak apa-apaan, ya. Etisnya paling tidak terima, nggak bisa terima semua dalam minimal perwakilannya diterima dengan baik, untuk didengarkan aspirasinya, diperjuangkan aspirasinya. Jadi enak, slow, simple, tenang, masyarakat luas yang lewat juga nggak terganggu dan lain sebagainya. Ini pemikiran saya, orang bodoh yang sekolah nggak tinggi, karena sekolah saya lantai 1-2 paling tinggi, ya, nggak pernah tuh di atas 3, ya. Harusnya seperti itu. Setiap ada aksi di berita-berita, lihat deh, nggak pernah ada diterima. Bisa diterima paling terhitung dengan jari. Katanya rumah rakyat, katanya wakil rakyat, kok rakyat datang nggak diterima, kok cuman di luar doang, keluar capek berjuang. Harusnya diterima. Jadi masyarakat bisa, oh ternyata DPR ini responsif, ya. Walaupun perjuangan belum sampai penghabisan, walaupun belum menghasilkan, paling tidak etikanya ada, diterima, di dalam dijamu. Ayo aspirasinya keluarkan, kami dengarkan, insya Allah kami perjuangkan bersama dengan anggota yang lainnya. Minimal kan begitu. Kita bicara, saya pribadi bicara nggak terlalu jauh ke belakang. Kita bicara 14 Februari sampai 1 Maret aja. Karena kalau dibicarain nggak cukup durasi, cuman 10 menit, 20 menit, ya. DPR kemana? Dari tanggal 14 Februari sampai 1 Maret. Terlalu banyak bungkam, terlalu banyak diam, ya. Sekalipun ada yang berbicara 1-2 dan orangnya itu aja terhadap keadaan
yang terjadi di bangsa kita setelah bahari pencoblosan. Metro TV sudah berpaling lalu menyampaikan 8 sentimen negatif atas dugaan kecurangan pemilu. 75% masyarakat memberikan sentimen negatif. Belum 8 hal lainnya. Nggak perlu saya kupas di sini. Tonton aja. Udah ada. Ya, saya rakyat kecil berharap anggota dewan lebih elegan, lebih beretika, lebih beradab, lebih mengerti, lebih memanusiakan masyarakat Indonesia yang memilihnya, yang mempercayakannya untuk mewakili suaranya. Jadi nggak ada demo-demo besar atau lain sebagainya. Kalau toh orang datang banyak, tapi kalau diterima dengan baik seperwakilannya, hingga tidak akan merubah suasana yang ya nggak enak lah. Saya juga kurang senang sebenarnya aksi-aksi seperti itu. Tapi masyarakat harus kemana? Ketika sudah mentok sana sini, terakhir DPR. Kalau DPR seperti itu, ya gimana juga? Kita masyarakat kecil, nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan yang seperti orang-orang di atas. Apapun itu, tolong bantu Pak DPR, Ibu DPR yang terhormat, perjuangkan hak kami. Ya, kita yang kita lawan ini bukan hal kecil. Satu sisi memperjuangkan, satu sisi mendukung yang anti perjuangan. Kita tidak bicara kemenangan 0102, kita bicara keadilan. Negeri ini berdasarkan hukum. Negeri ini punya hukum, betul sekali. Namun negeri ini tidak punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham sampai sini? Saya hanya orang bodoh, orang kecil, miskin, gembel, nggak bisa berbuat apa-apa lebih jauh. Saya hanya bisa menyampaikan suara saya lewat media sosial ini, lewat YouTube Hobong Song Jikir. Ya, kami nggak bermimpi yang jauh-jauh. Kami hanya menginginkan keadilan yang merata. Jangan cuma bikin keresahan di masyarakat. Buat kami bansos meresahkan masyarakat. Apapun itu namanya bansos, meresahkan masyarakat. Yang terjadi di bawah tidak ada pemerataan, bahkan ketimpangan yang sangat tinggi. Hal terkecil tingkat RT dihitung dengan